Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak-bapak pengurus, baik pengurus perguruan, pengurus yayasan, Bapak Bina, maupun jamaah-jamaah kita sebagai sesepuh. Singkatnya kepada seluruh jamaah perguruan Thariqat Haq Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan malam ini, moga-moga selalu dalam lindungan rahmat dari di dunia indah. Dan tak juga lupa kepada selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, moga-moga selalu mengiringi kita, selalu menyertai kita dalam kehidupan di dunia maupun lebih-lebih dalam kehidupan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa dalam perjalanan singkat kita ini, yang walaupun singkat tetapi lumayan cukup, sehingga dengan berbagai macam tantangan, rintangan, ujian, cobaan dan sebagainya. Ini merupakan cara Allah ya untuk menguji kita, untuk melihat kualitas keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Terlebih-lebih di dalam wadah perguruan kita ini, ya, yang mana dari beberapa jamaah kita juga yang banyak yang betul-betul aktif ya, super aktif kan ya, dan luar biasa juga ya, bahkan ya punya rencana yang luar biasa terhadap perguruan ini kan, dari semua hal ya, bagaimana perguruan ini dimajukan, lebih diperbaiki dari sebelum-sebelum, dari semua hal. Kemudian dari sisi kerohaniannya ada peningkatan-peningkatan di dalam amaliyahnya, terutama kita ada syiriknya kita tambahkan gitu, ada jaharnya, bahkan lebih yang lebih khususnya adalah kita terapkan itikaf dan suluk. Ini penambahan-penambahan yang memang yang kita selalu terus kita terapkan. Nah, memang perjalanan rohani ini memang begitu penting untuk itu, karena begitu halus, begitu tajam persoalannya, sehingga kalau tidak dengan itu akan kesulitan ya. Apalagi dengan situasi kondisi seperti ini kan banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu pendekatan untuk mensukseskan ya, untuk meredam sebuah kemurkaan Allah itu tidak lain dengan melalui kerohanian kita, melalui ibadah-ibadah rohani gitu. Ibadah rohani ini pilihannya begitu banyak sebenarnya, ya, di mana ada sir, ada jahar, ada suluknya kan, ada itikaf itu. Ini yang menjadi pilihan daripada jamaah-jamaah yang kita yang ikut di sini.
Tapi itu harus diaktifkan. Dan inilah menjadi satu yang menjadi yang mereka akan temukan, mereka peroleh kan gitu. Memang karena kita ini belum menemukan, belum mengalami, belum melihat apa yang kita perbuat misalnya, itulah persoalannya sehingga kita masih mengira-ngira kan begitu. Tapi kalau kita pahamkan dari perjalanan spiritual yang sudah mendahului, luar biasa kan ceritanya kan indah-indah. Maka sama artinya ketika kita naik puncak, naik gunung gitu, memang melelahkan ya, menyusahkan, meletihkan gitu. Baru start aja kita sudah berputus harap di situ. Maulah apakah sampai di pertengahan lanjut tidak lanjut ya gitu. Tapi begitu sudah sampai puncaknya, nah di situ harapan itu betul-betul sangat menyenangkan gitu. Artinya kelelahan tadi itu hilang gitu. Bahkan disitulah akan kita dapatkan cerita-cerita yang indah kan gitu. Karena semuanya kita dapat rasakan. Kita dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat di sekitar-sekitar. Kalau kita ada di puncak semua akan kita peroleh di situ. Begitulah sesungguhnya kerohanian ini dalam proses itu. Nah, ketika kerohanian ini sudah sampai final gitu, ru'yatnya itu kita sudah peroleh. Disitulah kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, dibahasakan. Nah, itulah kenikmatan di sekarang ini aja, walaupun sedikit misalnya, tetapi itu membuat kita penasaran. Nah, kita ingin dan ingin kan begitu. Ya, walaupun sedikit. Dan itulah caranya Allah memberikan satu spirit ya buat kita supaya kita lebih maju, lebih kuat, lebih semangat kan gitu. Untuk membuktikan sebuah apa yang tersampaikan melalui dalil-dalil. Namun orang ahli hakikat marifat bukan sekedar bahasa, tapi minimal dia ada rasa, ada zauk yang mereka kan itu. Itu yang sesungguhnya menjadi kekuatan iman kita, menjadi kekuatan daripada ketakwaan kita kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita tidak berhitung berapa lama kita harus wirid, zikir, atau tafakur, atau itikaf dan sebagainya kan. Saking menemukan titik rasa itu yang untuk menghilangkan titik jenuh, titik yang melelahkan ini memang itu adalah merupakan satu proses saja. Tapi kalau kita terus kita melatih dengan sabar, melatih dengan satu penuh keikhlasan, dengan ketekunan, keistiqomahan, lama-lama akan terbiasa. Tetapi intinya nanti pada endingnya, pada akhir proses perjalanan di dunia itu, disitulah tempat kejayaannya kan begitu, tempat kemuliaannya di situ, kebahagiaan yang tidak terhingga, tidak ternilai semuanya. Itu yang membuat tidak ada rasa keluh kesah, tidak ada rasa kepanikan, tidak ada rasa walaupun Allah jadikan seperti apalah kehidupan ini, karena kita menanggapi itu sesuatu hal yang biasa saja kalau dibanding nanti di saat kita setelah di sananya malah luar biasa porak-porandanya masalahnya tempat kita. Mungkin sekarang diporak-porandakan dengan dihancurkan misalnya kan tidak seberapa, masih bisa diperbaiki, masih kita begitulah perumpamannya. Tapi kalau kita banding dalam kehidupan kita yang nantinya kan begitu, yang itu kesulitan kan, bagaimana memperbaikinya, bagaimana memperbagus, bagaimana kita action kita kan berat sekali dan sulit sekali di situ. Dan tidak ada orang yang tahu persoalannya kan gitu. Mau baik mau enggak kan hanya diri kita sendiri masing-masing. Makanya walaupun itu pun juga orang-orang tertentu, orang-orang yang diberikan penglihatan batin rohani. Nah itu kalau diberitakan aja ke mereka belum tentu mereka nerima kan, itu itu bukan gitu. Oh enggak ya, mustahil kan gitu.
Memang mengukur kealimannya misalnya dari sisi syariatnya. Alim di mata manusia, alim di mata orang banyak kan gitu. Tapi begitu proses kealimannya dilihat oleh Allah, diperiksa kan masih jauh sekali. Malah banyak hal-hal yang ditolak di dalam ibadahnya. Nah, itu sesungguhnya. Nah ini proses-proses seperti ini kita jangan dianggap sesuatu hal yang biasa. Ya anggap sesuatu hal yang remeh temeh misalnya. Ini sangat menentukan sekali kan gitu. Maka di dalam peramalan itu kenapa harus ya niat itu sebagai bentuk awal mengawali dari sebuah amal yang gitu. Suksesnya amal ibadah itu tergantung dari niat. Niat yang mana yang harus memberikan satu ibadah itu menjadi sukses kan gitu kan. Nah itulah yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang kita amalkan di dalam amaliyah, di dalam perguruan kita melalui sholat, zikir, apa semuanya bermula dari situ. Dan ini semua kita rasakan masing-masing, kita dapatkan, ya. Kita temukan gitu, tidak hanya sebatas cerita, kebahasan dan sebagainya. Dan ini harus kita jaga, pelihara dan istiqomah. Nah ini harus diperkuat. Apa dan bagaimana misalnya persepsi mereka, ya, pandangan mereka, penafsiran, ya, biarkan. Ya. Allah belum membukakan hati mereka, pikiran mereka ya tentang hidayah. Jangankan mereka-mereka yang sudah jamaah ya belum semuanya merasakan itu. Pintu hidayah itu kan milik Allah. Itulah yang membuat kegairahan itu sebenarnya semangat ibadah itu ada dari situ mengawalinya. Dari hidayah itu bukan persoalan kita makom berapa tingkat bukan, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Satu aja Allah memberikan akses ke situ, ya terhubung ke situ, bayangkan ya, sehingga bercerita tentang suasana di situ gimana dia ketemu sama jamaah-jamaah yang sudah level-level high class misalnya situ kan, itu dia ceritakan, oh iya memang seperti itu. Dan untuk ke situ berapa belum tapi mereka sudah Allah izinkan mereka untuk melihat keberadaannya, itu luar biasa soalnya. Nah itulah wilayah-wilayah yang orang diperoleh dengan satu kemurnian, ya keikhlasan mengikuti daripada ilmu musyahadah, ilmu petunjuk itu sebenarnya. Karena ibadah itu harus begitu. Kalau enggak, ya itulah jauh sekali sebenarnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis, ikhlas. Nah, ikhlas di sini kan hanya semata-mata kepada Allah. Sandaran kita ke situ, ke Dia. Maka kenapa sebutan Allah? Allah itu hanya Dia dan Allah. Dia. Nah, saking menyebutnya Dia tidak menyebut nama yang kita yang kita sebut Allah itu, menyandarkan ke Dianya, saking dekatnya sehingga kita tidak menyebut yang soal yang orang-orang sebut teriak-teriakan kan begitu kan gitu. Tapi ketika menyebut huwa, itu orang sudah menganggap wah apa itu kan begitu. Padahal Allah sendiri katakan qul huwallahu, katakan dialah Allah yang ahad, yang satu, nggak ada yang lain kan gitu. Makanya kenapa ketika orang mengaku ada Allah selain Allah, maka itu sangat berbahaya sekali. Itulah akan menjadi satu yang dianggap orang-orang yang syirik sebenarnya. Ada keimanannya di situ, bukan persoalan mereka ada acara ini, acara kan itu persoalan hal-hal yang manusiawi, bukan persoalan keimanan, keyakinan. Itu sangat khusus sekali. Bukan orang ziarah kubur sehingga menjadi syirik, bukan orang ada apanya menyandarkan apa pilihannya mereka ke sesuatu misalnya sehingga menjadi syirik. Wah, kan gitu, bukan begitu. Itu mengenai ubudiyah, ya mengenai keimanan, mengenai penyembahan kita, itu yang sangat dilarang. Jangan sampai ada yang lain. Nah itu. Nah di dalam perjalanan rohani ini yang membawa
terbelokkan di situ sebenarnya. Apa yang membuat dia terbelokkan dengan ada pilihan-pilihan yang lain. Makanya kita nggak boleh ya ketika dalam bermusyahadah ada yang lain-lain kan gitu. Ada yang ya, apa namanya tujuan-tujuan yang lain gitu. Makanya jauh sebelumnya kita ya berdoa dalam sebelum melakukan aktivitas ibadah atau zikir atau sholat. Di situ kita harus memulai dengan Allah, mulai dengan Dia. Ketika kita sudah mulai dengan Dia, sehingga nggak ada pilihan-pilihan yang lain yang ada di situ kan itu sebenarnya. Sampai akhir kita sholat seperti akhir kita jahar. Itu yang sebenarnya harus kita terus perbaiki, terus kita terus artinya mengenolkan Dia. Ya, artinya apa itu mengenolkan, mentiadakan yang lain di situ. Tapi itulah harus menjadi perjuangan kita, itulah jihad. Jihad di sini bagi kita adalah untuk menghilangkan ada pikiran-pikiran, ada satu keinginan atau hal-hal yang akan menghalangi kita ke Allah, ya kan? Itu jihad. Maka dikatakan jihad dan nafs, jihad terhadap diri kita sendiri dalam arti kata melawan gitu sesuatu yang akan menghijab kita ke Allah gitu. Menghalangi kita ke Allah kan itu berbahaya sekali kan. Semua kita menuju Allah, semua kita berharap sampai kepada tujuan. Maka kenapa zikir itu harus dikelola? Maka Allah berikan izin orang bisa bertemu dengan Allah dengan zikirnya yang banyak. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dalam hari akhirat, maka adalah zikir kepada Allah dan juga zikir yang sebanyak-banyaknya kan itu. Jadi inilah sesungguhnya yang harus terus kita jaga, kita kelola, yang kita terus kita ya diperhatikan sangat begitu. Karena persoalan ini akan menjadi penentu sekali gitu. Menentukan bahwa kita dalam berada di sesuatu hal yang husnul khatim atau su'ul khatim. Sesuatu tempat yang baik, situasi yang baik atau yang tidak kan itu semua. Maka semua berdoa orang menjadi khatimah, artinya akhir yang baik. Tapi bagaimana mengakhiri yang baik? Tentu dari awal yang baik. Maka segala awal yang baik akan menjadi sesuatu akhir yang baik. Makanya kenapa segala amal harus karena Allah kan begitu. Menyandarkan karena Dia supaya nanti amal itu nyampe, diredui oleh Allah, diterima karena semata-mata kita beramal karena Dia. Tapi kan menyandarkannya itu jangan menyandarkan amal semata-mata. Bukan karena banyaknya amal, kan? Bukan karena persoalan kita sedikit dan banyaknya, akan tetapi adalah yang diterima dan tidaknya, kan itulah merupakan satu rahmat atau keridhaan itu sesungguhnya. Arti diterima. Apalagi banyak tapi diterima kan luar biasa. Ya sedikit aja diterima, apalagi yang banyak. Tapi sedikit diterima, banyak yang luar biasa. Itu yang penentu sekali. Nah itu sebab kita nggak melakukan hal-hal dengan cara terburu-buru, tergesa-gesa di situ. Tinggalkan hal ma yuruduka wala yurud. Tinggalkan hal-hal yang terburu-buru, yang meragukan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga mendatangkan keyakinan, keimanan. Itulah pentingnya membuka hakikat itu. Bagaimana untuk mendatangkan keyakinan, buka dulu. Nah, itu kadang-kadang kita remehkan gitu. Apa yang kita peroleh itu kita cara untuk menentukan keimanan kita di mana meletakkannya. Itu sangat penting sekali, itu lapas pembukaannya. Itu kunci. Nah, coba masuk ke situ wilayah itu, luar biasa enggak? Itu. Keimanan itu terjaga. Disitulah rasa kenikmatan, suasana, yaitu beribadah itu dapat di situ sebenarnya. Nah, itu. Apa artinya soal prama-prama tapi kemana-mana gitu. Saya begitu nanti pada akhir dalam perjalanan apa yang kita perjuangkan, tapi dia anggap Allah itu dianggap debu saja kan bahaya sekali kan, rugi kan gitu. Kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu kan begitu, karena mereka datang bergegas-gegas terburu-buru kan begitu. Hanya mengandalkan dari
waktu, kecepatan dan mengejar hal-hal yang lain kan gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki atau yang kita harus perhatikan kan begitu. Nah itulah ya, kalau kita pahami itu insya Allah sebenarnya kesempatan ini terus kita pergunakan yang semaksimal supaya nanti pada titik terakhirnya begitu kita sudah final, luar biasa. Dan itulah yang Allah katakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Allah perlihatkan apa yang kamu perbuat. Kan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal itu kan bahasa-bahasa dalil semua. Tapi itulah akan dijumpai persoalan itu yang sebenarnya maksudnya dalil ini kan hanya peringatan saja. Apa yang harus diperbuat sehingga dalam penglihatan terakhir itu kita memperoleh sesuatu hal yang spektakuler, ya, suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Nah itulah singgasana dalam satu kehidupan rohani ini kan berbeda-beda. Diumpamakan seperti orang berada di istana, diumpamakan seperti orang-orang berada di rumah mewah, di rumah yang megah. Bahkan ada tempat-tempat yang sangat sepi dan bahkan tidak ada lampu. Bahkan diumpamakan di tempat yang sangat gelap dan sempit dan sebagainya, kan begitu. Nah apa soalnya, apa persoalan? Kita kembali kepada apa yang kita perbuat, kan begitu kembali. Nah itulah perlunya kita makomnya gitu, kan? Wilayah itu sebenarnya kan gitu. Maka kenapa kalau tingkatkan iman dan takwa itu ke situ sebenarnya. Bukan sekedar hanya himbauan, hanya sekedar bahasan-bahasan itu. Ada sesuatu yang memang harus ditingkatkan, harus diikuti, harus diamalkan, harus diilmukan di situ. Nah inilah yang sebenarnya, tapi kan persoalan ini kan harus perlu dijaga itu. Ibarat kita punya rumah, begitu jadi dibiarin. Wah, begitu kita masuk, ya nggak nyaman kan, ada debu-debu, ada. Nah itulah orang yang enggak, artinya ada pembaharuannya, enggak ada zikirnya, enggak ada peramalannya, enggak ada sebuah koreksinya kan begitu. Tempat tinggal yang bagus tapi mereka pelihara, mereka tata, mereka jaga. Nah itulah sebabnya menata gitu. Ya, itu makanya sampai orang mengatakan telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Kan bahasa ini kan bahasa orang-orang dalam sebenarnya. Bahasa itu dalam sekali kan gitu. Dan itu bukan merupakan sebuah janji-janji palsu, dan itu kenyataan yang orang-orang beriman itu dapatkan kan begitu. Nah inilah yang sesungguhnya yang terlupakan oleh satu elosi, sebuah pikiran, keinginan-keinginan yang sementara ini. Nah itulah yang membuat kita janganlah tertipu daya oleh kehidupan dunia. Sesungguhnya dunia ini adalah bangkai kotoran katanya. Ad-dunya jibatun wa talibuha kilab. Dunia ini adalah kotoran, orang siapa yang mengejarnya maka itu adalah anjing. Itu Nabi kan. Wah, itu bahasanya itu kan keras kan. Artinya kita hanya ke situ aja gitu. Bukan berarti kita tinggalkan dunia. Ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakanlah dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Ikmal li akhirataka ka'annaka tamutogodan. Amalkan untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok, kan bukan berarti kita meninggal. Artinya orang-orang hanya hari-harinya ke situ aja gitu. Tanpa ya memikirkan mereka ada pikiran-pikiran rohani itu akhirat. Mereka hanya dunia dan dunia. Maka kita sering sampaikan bahwa dunia ini alat untuk kita memudahkan kita jalan untuk ke akhirat, bukan merupakan tujuan daripada kehidupan kita ini di dunia ini. Makanya dalam bahasa dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia kan gitu. Kalau dunia untuk dunia, itulah artinya hidup mati ini dunia doang. Jadi di titik terakhir saja masih pikiran, masih ingatan pembagian, masih ingat ruang warisan kamar ini padahal sudah napas terakhir gitu. Jangan sampai itu yang ada. Yang ada adalah zikir. Kenapa? Makanya kita di sini ada zikir nafas, zikir yang di dalam, zikir rahasia, zikir batin. Karena itu jadi isi dan penentu nanti pada akhir. Kan udah enggak lagi, amalan fisik ini udah enggak berlaku lagi, kan batin. Sholatnya batin.
Zikir ya zikirnya batin. Nah kalau kita nggak pelajari itu gimana nanti sholat batin, sholat dengan hati katanya kan. Zikir dengan hati gimana? Wah terlalu hebat namanya itu. Kalau bisa, kalau tidak pernah ada bimbingan lah ilmu tentang itu. Makanya kita melatih ini ada yang terbiasa. Membiasakan ke situ pandangan kita, keyakinan kita, amalan kita, maka akan berakhir juga dengan apa yang menjadi kebiasaan kita kan begitu. Itu sesungguhnya sederhananya begitu. Yang lain-lain ini kan sederhana ramuannya sebenarnya. Pembahasan di luar ini kan ramuannya untuk menuju kepada titik senternya. Itu bagaimana bisa fokus, bisa ingat kepada Allah. Mereka cari ini. Ya, nah insya Allah lah mungkin mereka mampirlah di sini. Tidak ada diskusi membahas tentang gimana praktik ingat kepada Allah. Praktik ingat bukan praktik sekedar menyebutnya. Kalau praktik menyebutnya mungkin bisa dilihat di YouTube kan. Nah, itu praktik menyebutnya gitu, entakan-entakannya gitu. Tapi kalau praktik ingatnya gimana? Ingatlah sebagaimana yang ditujukan. Nah, itulah disitulah ilmunya ya. Nah inilah yang patut kita syukuri semuanya kita sudah dapatkan dalam wadah ini dan kita sama-sama jaga, kita benar-benar kita kawal bersama sehingga ya dari awal kita sampai akhir hayat kita ini terjaga, terpelihara dan selalu hotnul khatimah. Artinya kita ending yang baik, tapi dengan catatan kita selalu ada zikir di dalamnya. Supaya sampai akhir itu zikir itu ada kan gitu. Jangan sampai zikir itu tidak ada. Itu yang menjadi harapan. Dan insya Allah kalau itu yang kita inginkan tentu tidak terlepas daripada ya amaliyah dengan istiqomah kan gitu, ilmu amal ya itu sebenarnya nggak lepas dari itu menjadi pandangan kita, fokus kita dan menjadi satu menu-menu utama buat kita di dalam hari-hari supaya merasakan apa yang mereka orang-orang ceritakan tentang bagaimana manfaat-manfaatnya kan begitu luas, begitu banyak sebenarnya kalau kita ceritakan satu persatu tentang kemanfaatan daripada zikir itu sangat baik secara zahir maupun yang secara batin. Ya itu, kalau intinya adalah meredam murkanya Allah. Meredam, itu dengan zikir. Sehingga ya makhluk-makhluk yang lain akan jadi terdiam ketika mendengar zikir. Bayangkan enggak, semua makhluk terdiam. Begitu dia sangat senang, sangat nikmat di situ. Tapi bukan zikirnya zikir lisan, di situ zikirnya adalah orang ahli zikir. Zikirnya orang ahli zikir, orang sudah punya ilmu zikir yang sudah mereka ya dibimbing, yang sudah mendapatkan ilmu itu yang sebenarnya itu yang patut. Dan ini yang mudah-mudahan ya Allah memberi kekuatan buat kita, selalu hidayah, selalu menyertai kita dan perlindungannya gitu ya, karena situasi yang begitu banyak yang kita dengar, kita lihat ini sudah mulai menghampiri terus. Nah dengan apa? Tidak lain adalah menjaga itu adalah dengan zikir, dengan membangun halqah. Ini salah satu untuk menolak daripada bala, bencana, musibah dan berbagai macam ya hal-hal yang membahayakan. Yaitu perkara di dunia saja kita dikejutkan dengan perkara itu, kita nggak ada yang sanggup gitu. Karena apalagi nanti udah yang lebih dalam lagi itu sampai meleleh daripada hati kita. Kan itu dalam sebuah hadis bahwa seringan-ringannya ketika diletakkan api kerikil neraka di telapak kaki dengan panasnya sehingga kepala kita menjadi mendidih, gitu. Sebegitu luar biasa ini. Itu sebenarnya. Makanya kalau kita bandingkan dengan kejadian fenomena yang ada yang sekarang ini sementara ini kan tidak seberapa semuanya. Nah itu, tapi itulah sebagai satu pembelajaran atau satu jalan orang-orang ini untuk mencari Allah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena saking banyak lupa akhirnya Allah punya valuasi.
Itulah cara valuasinya Allah melalui berbagai macam bencana. Mungkin dengan ini orang-orang ini bisa ngah gitu, bisa apa namanya, bisa sadar kan gitu. Kalau enggak gitu, kita enggak akan pernah rasa nikmat hidup sebelum kita sakit. Begitu kita sakit baru merasa nikmatnya hidup, nikmatnya sehat. Tapi kalau belum sakit ya mungkin ya biasa-biasa. Begitu sakit ya Allah. Nah itu kan, nah itu makanya mungkin dengan itulah cara Allah memberikan pembelajaran. Nah, kan begitu. Tapi luar biasanya Allah, karena Allah adalah memberi rahmat yang begitu luas, melebihi daripada murkanya. Itulah jalan kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikannya Allah. Mendapatkan rahmat dari ridhonya, kan itu sebenarnya. Tapi selama kita tidak ada syirik di dalamnya, itu yang patut dijaga. Ada satu keimanan, keyakinan yang lain selain daripada Allah, kan gitu ya. Ini sekali lagi bahwa kita mau dekat tahun baru, kemudian dekat juga ulang tahun, ya semua ini dekat. Mungkin usia kita pun juga masuk di wilayah yang dekat juga kan begitu. Tapi paling tidak walaupun seperti itu tetap dalam sebuah persiapan ya. Tidak lain apa yang harus kita persiapkan adalah bagaimana selalu kita ingat dan ingat kepada Allah. Selalu kita tetap ya musyahadah, kita fokus di situ. Ada yang kita lakukan, apa yang kita memulai ke situ dulu. Jangan ke lain yang dulu, ke situ dulu, baru ke yang lainnya gitu. Ibarat kita permisi lah dulu kan begitu. Kalau orang kemana-mana permisi dulu kan begitu, supaya barokah, supaya apa yang dia cari itu mereka peroleh kan gitu. Kalau kita terburu-buru, begitu juga persoalan apapun. Karena semua-muanya kan Allah yang hidup, mati, rezeki, jodoh, semua kan itu. Makanya tunduk aja ke situ, sehingga kita akan menjadi bertawakal kepada Allah, beriman. Sehingga kita tidak akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gitu. Itu yang membuat kita menyalahkan yang lain, karena kita tidak tindih ya cara menyelesaikan, menjadikan penyebab orang aja, tapi tidak melihat kepada masing-masing kan gitu. Tapi kalau masing-masing tunduk, ya semua akan membuahkan sesuatu hal yang baik. Itu sesungguhnya, makanya kenapa orang berdoa rame-rame lebih apa namanya Allah sukai ya gitu, lebih mudah terijabah, mudah dapatnya. Karena itu membuktikan makanya begitu penting dah. Makanya kenapa orang sholat apa istilahnya istisqa gitu, harus sekampung, harus satu desa gitu, bukan tidak sendirian kan. Baru Allah itu pun juga harus salah satu mereka orang-orang yang baik di situ. Kalau enggak juga gitu. Karena berharap di antara yang banyak itu ada satu yang baik di situ. Itulah jalan mereka. Tapi itulah bentuk upaya dulu. Makanya dalam doa yang bersama, satu di antara yang banyak itu terijabah, semuanya menjadi dapat, kan begitu luar biasa. Itu yang sesungguhnya. Tapi kalau semuanya itu baik, itu berapa kali lipat kebaikan-kebaikan yang kita peroleh kan begitu. Kalau seperti itulah, kalau mau kita hitung-hitungan tentang sebuah nilai daripada kebaikan itu sendiri kan. Sekali lagi bahwa ya seperti yang saya sampaikan, di mana kita menjaga daripada peramalan ini, ilmu ini kembali sesuai dengan apa yang sudah kita terima. Jangan kurang, jangan lebih, ya jangan kita melebihi juga dalam tata cara kita, dalam hal amaliyah kita gitu. Dalam arti kata terutama sirnya kan begitu. Itu kita harus kita jaga, walaupun sama jamaah pun juga yang mana harus terlebih khusus, yang harus lebih khusus. Ada yang boleh, ya silakan kan gitu. Kita memberi sebuah contoh situasi yang mana yang layak untuk harus kita jahirkan dan mana yang kita akan harus jaga semua. Tidak semua orang nyaman dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau orang paham tidak masalah kan. Itu mungkin itu saja penjelasan nasihat. Dan mudah-mudahan ini ada bagian daripada satu jalan untuk lebih memperbaiki daripada tahun
masih ini ya, untuk lebih baik daripada yang sebelumnya insya Allah. Lagi 2 minggu kita ini masih ada masa kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu bukan persoalan kita tidak ada ya soal tidak baik, mesti ada. Tetapi kalau tidak ada upaya untuk memperbaiki, berarti kita tidak akan menjadi baik gitu. Nah, Allah suka gitu. Orang-orang yang mau memperbaiki dan Allah membuka pintu rahmat, pintu seluas-luasnya untuk orang itu makanya kita tidak dibolehkan oleh Allah untuk berputus asa dari rahmatnya, dari karunia yang begitu luas itu. Dan moga-moga kita dibukakan pintu hati kita, pikiran kita, sehingga kita mudah menerima kebenaran-kebenaran atau memperoleh hidayah Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.